Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mengerjakan pada lab AWS, yaitu terkait dengan Introducing Amazon Elastic File System pada Amazon SVS. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Pada lab kali ini kita akan diperkenalkan pada Amazon Elastic File System atau biasa disebut yaitu Amazon SVS menggunakan AWS Management Console. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, di sini kita harus login terlebih dahulu ke AWS Management Console-nya. Lalu nanti kita akan membuat sebuah Amazon SVS file system. Lalu login ke Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2 instance dan juga menjalankan pada Amazon Linux-nya. Nah, di sini durasi yang akan kita kerjakan 30 menit. Kita tunggu, kita start lab-nya. Dan ada beberapa hal yang akan dilakukan di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat di pada task pertama, di sini kan creating a security group to access your SVS file system. Berarti di sini kita akan membuat terkait dengan security group untuk dapat mengakses SVS file system. Nah, security group di sini dia berkaitan dengan perizinan atau akses masuknya. Untuk TCP pada portnya yaitu 2049 untuk network file system NVS-nya. Dan ini security group ini dia akan membuat juga mengkonfigurasi dan juga akan melampirkan ke SVS mode-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita ikuti langkah-langkahnya. Dan bagian pertama di sini kita buka dulu bagian EC2 security group. Lalu di sini kita lihat Oke, ini kemudian pada bagian ESP client. Nah, di sini kan ESP client di sini ada ID grupnya ya. ID grupnya. Nah, di sini kita copy ID grupnya. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa coba untuk buat
Kemudian di sini kita bisa buat untuk security group dengan security group name yang sudah diarahkan pada lab ini. Di sini untuk bagian name-nya, kemudian deskripsinya, dan pada bagian labnya kita pilih lab PVC. Oke, sudah. Kemudian pada bagian masuk, di sini pada bagian inbound rows-nya kita bisa add, kita bisa tambah. Di sini kita cari NVS. Ini ya, NVS. Terus di sini juga custom. Kemudian di custom box paste di security group ID. Pada bagian ID group yang udah kita copy tadi, di bagian custom box. Oke, kemudian di sini kan kita atur secara spesifik untuk mengizinkan traffic NVS-nya pada bagian port 249 masuk ke dalam SVS yang nanti akan menggunakan security group-nya. Gitu. Kemudian di sini kita create. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat SVS untuk file sistemnya. Dan untuk bagian SVS file system ini kan dapat kita lakukan ke beberapa EC2 instance yang dimana dia di sini berjalan pada available zone-nya. Berbeda fungsinya kalau misalkan itu di region yang sama. Instance-nya di sini dia menggunakan mount target yang dimana dibuat di setiap available zone untuk nge-mount file sistemnya menggunakan standar SVS-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa buka SVS. Kita bisa pilih create file system. Oke. Kemudian di bagian di sini kita in the create file system window choose custom. Oke, selanjutnya kita bisa pilih customize. Oke, pada bagian customize di sini di step pertama. Di sini uncheck atau hapus centang pada bagian enable automatic backup. Ini. Oke, kemudian pada bagian lifestyle management untuk bagian translation into AI itu kita bisa
Oke, kemudian di sini pada bagian network access, pada VVS kita VVS Lab. Detect security default dari setiap available zone mount target yang memiliki kotak X pada setiap security group default. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke task ketiga, yaitu menghubungkan ke EC2 instance kita. Dalam task ini nanti kita akan hubungkan ke EC2 instance untuk gunain AWS System Management Session dalam Manager Sign-in URL-nya. Gitu. Nah, ini untuk kita dapat menghubungkan ke EC2 ya, dari bagian atas halaman di sini, for the top the this page choose AWS detail and copy the value from instance session URL. Paste the into new browser tab in Windows to connect the EC2 instance using AWS system. Berarti jadi pada bagian sini kan kita menghubungkan nih. Nah, di sini perlu adanya untuk pada bagian ini kita perlu untuk salin instance session URL pada bagian ininya ya. Oke, ini kita sudah terhubung ke sistem manajemennya. Kemudian selanjutnya nah, di sini kita akan membuat sebuah directory baru dan juga pada SVS file sistemnya. Di sini kan dia protokolnya mendukung terkait dengan SVS versi 4 dan juga versi 41 dan juga versi 40 gitu kan. Nah, di sini kita akan merekomendasikan untuk penggunaan pada 4.1 karena dalam melakukan sebuah tindakan pada bagian SVS file system yang ada di EC2 instance,
kita juga harus menggunakan SPS client untuk dapat mendukung terkait dengan protokol pada SPS versi 4. Seperti itu. Nah, pada sesi kali ini di sini yang pertama, ini kan di sini pada bagian terminal kita harus menjalankan perintah dalam unit test atau dalam menginstal. Di sini diperlukan perintah ini, kita coba. Oke. Kita masuk dulu ke sudosu, baru kita install. Oke. Jadi di sini ini salah satu Amazon pada paket helper ya, yang dimana dia berisi terkait dengan identitas atau dalam proses mengkoneksikan ke SPS gitu, yang membuat proses mounting lebih mudah dan juga lebih efisien gitu. Kemudian setelah itu kita bisa jalankan di sini ialah mkdir SVS, yang dimana kita membuat titik lokalnya, yaitu di directory home, etc user SVS, template SPS file system nanti di sini akan terlampir. Kita coba. Oke. Kemudian di sini search for yes. Oke, selanjutnya di sini pada bagian lampiran, ini pada bagian sudo mount min-t, ini kita copy. Posisinya seperti ini ya. Kita copy. Kemudian ini nanti kita jadi ini nanti perintah ini akan mengambil DNS name dari SVM file system, menggunakannya bersama dengan opsi pada SVM versi 41. Secara permanen dia akan men-file sistemnya di directory SVM yang kita buat, seperti itu. Kemudian di bagian terminal kita bisa menggunakan perintah ini. Jadi di sini perintah pada bagian df, this file system, dia akan menampilkan informasi tentang file system. Nah, di sini ada human reliability yang mana membuat lebih mudah dibaca dan dia mencantumkan dari tipe file system. Nah, coba di sini kita bisa lihat pada bagian type dan bagian size dari SVS file systemnya. Oke, kemudian di sini ada juga terkait dengan memeriksa terkait perilaku performa pada SPS file system kita. Di sini pada bagian flexible IO atau VIO itu adalah identity dalam breakmaking-nya, sinertik dalam
Linux, di mana biasanya ini digunakan untuk menguji Linux pada bagian subsistemnya, seperti itu. Nah, di sini ada perintah yang dimana dia memeriksa karakteristik performa pada write dan juga file system. Dan hasilnya di sini, jadi di ini perintah view ini dia akan menjalankan bagian break must write yang intense, yang dimana dia mencoba menulis file menggunakan blok dengan tingkat paralelismenya yang tinggi. Nah, di sini dia akan memakan waktu beberapa menit. Dan di sini outputnya adalah memeriksa khususnya informasi pada summary status pada test write-nya, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa monitoring performa pada penggunaan Amazon Cloud. Di bagian AWS Management Console, di sini kita bisa lihat pada bagian CloudWatch-nya. Dia di sini adalah pemantauan untuk AWS yang dimana dia mengumpulkan metrik dari berbagai layanan termasuk pada bagian SVS menggunakan performa dalam tes yang kita lakukan tadi pada bagian VIO. Kita bisa lihat pada bagian all metric dan bagian SVS. Oke, di sini pada bagian permit output. Di sini, jadi di sini dia menunjukkan terkait batasan atau maksimum yang memang diizinkan untuk file system kita, yang dimana berguna pada bagian metode performa dan juga ukuran data yang nantinya disimpan. Dan di sini mungkin memerlukan pada waktu 2-3 menit. Jadi bisa kita refresh juga. Dan ini bisa kita lakukan berkali-kali sebelum semua matriksnya memang tersedia dan dia masuk ke dalam permitnya, seperti itu. Kemudian di sini ada di bagian all metric.
Oke, kemudian di sini pada bagian lab SVS dalam analisis from instance that connect to SVS file system, where do they need to be in relation to the SVS file system? Jadi di sini S2 itu yang terhubung ke SVS file system harus berada pada bagian Jadi, pada EC2 instance yang terhubung ke SVS system file, dia harus berada pada region AOS yang sama dengan SVS file system tersebut. Lebih spesifiknya, kayak misalkan SCS2 instance, dia harus berada pada available zone yang memiliki SVS mount target yang dibuat dalam subnet yang sama. Jadi semua SVS yang targetnya dia harus berada dalam virtual private cloud VPC yang sama dengan EC2-nya yang dimana melakukan mounting file system tersebut. Nah, dalam lab yang kita lakukan tadi, baik itu dari EC2 maupun SVS file, sistemnya itu dibuat dalam lab SVS yang sama di seluruh available zone yang tersedia, seperti itu. Kemudian di sini, which port did you add to the inbound rules of the mount target security group? Nah, kalau misalkan pada port yang kita tambahkan di bagian inbound rules yang masuk itu kan dari security group mount target yang bernama SVM mount target, itu adalah portnya pakai TCP 2049. Nah, port itu adalah port standar yang memang digunakan oleh protokol network system file network file system SVS yang khusus pada bagian NVS versi 4.1 yang memang dia diperlukan agar pada bagian EC2 instance-nya dia berhasil terhubung dan mengot Amazon SVS di file system tersebut, seperti itu.